adalah sajak-sajak model khotbah dan nyanyian angsa itu. Nah, kata Rendra di dua sajak itu, dan itu dua sajak yang paling berhasil bagi Rendra gitu. Jadi dia dibicarakan sebagai penyair publik, apa namanya, lewat khotbah dan nyanyian angsa itu kan sangat kontroversial. Belum menyebut sebagai pamflet. Rendra tidak menyebut sebagai pamflet. Tapi kata Rendra, dia jelaskan eh, pergeseran adalah dari sebelumnya filsafat kemanusiaan dan pengalaman mistis. Kalau teman-teman baca Sajak Khotbah dan Nyanyian Angsa, ya itulah yang kita rasakan kan. Ada misteri dan ambiguitas pada sajak-sajak itu. Tapi di sajak pamflet dia tidak ada lagi yang seperti itu. Nanti kita lihat apa yang ada di sana. Nah, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan, benih bentuk pamflet itu sebenarnya sudah ada di Balada Orang Tercinta atau Blues untuk Boni, di buku-buku Rendra sebelumnya yang kemudian itu mengukuhkan atau puncak pencapaian Rendra sebelumnya gitu. Sebenarnya kalau Rendra mau nyaman-nyaman aja dia ngapain bikin pamflet gitu kan. Tapi ternyata Rendra memerlukan itu. Rendra memerlukan keterlibatan itu karena persoalan bangsa makin banyak, Rendra gelisah, sajak-sajak model ambiguitas dan filsafat itu kurang cukup, tidak cukup lagi. Maka Rendra mengembangkan sajak yang memerlukan analisa struktural yang bicara tentang sosial ekonomi politik. Nah, itulah yang menghasilkan atau membuat Rendra sampai pada bentuk pamflet. Sekali lagi, pamflet adalah puisi yang terlibat. Karena apa? Karena dia tidak lagi filsafat, tidak lagi kesan-kesan sekilas tentang pengalaman batin. Dia adalah analisa struktural, kata Rendra ya. Begitu. Kita mengutip Rendra. Nah, karena itu menulis pamflet memerlukan riset dan data dan fakta. Nanti kita lihat data seperti apa yang diperlukan, pengamatan seperti apa yang diperlukan, opini seperti apa yang diperlukan gitu. Menurut tidak cukup ditulis dengan metafora surrealistis atau metafor biasa, tapi memerlukan struktur saja akan mengandung skema dan metafora yang punya kekuatan grafis. Saya agak kurang paham apa maksud Rendra tentang struktur yang kekuatan grafis. Tapi mungkin Rendra ingin menampilkan, maksudnya adalah gambar-gambar yang hidup. Dan itulah yang kita lihat pada sajak-sajak pamflet itu gitu loh. Eh, tidak lagi tidak lagi filsafat itu kan nggak ada gambarnya ya. Kita membayangkan yang abstrak, tapi di sajak pamflet itu kayak tadi tuh di awal tadi. Itu kan gambarnya nyata gitu kan. Aku mendengar suara hewan. Ada suara yang bisa kita bayangkan, kita dengar gitu. Ini menurut saya 5 hal yang mendasari estetika puisi pamfletnya Rendra. Eh, dan itu saya simpulkan dari tulisan Rendra sendiri ketika dia berpidato tentang proses kreatifnya gitu. Oke, berikutnya Kang. Nah, kan kita perlu bertanya kenapa Rendra menulis pamflet ya gitu. Nah, ini gini, tidak sekedar ada 3 hal ini ya. Satu, itu adalah eksperimen. Sebagai seorang penyair, dia udah nggak mungkin atau gelisah. Dia mengejar kebaruan. Dia udah mencapai puncak-puncak pada 4 kumpulan saja, balada orang-orang tercinta, blues untuk Boni, apa namanya, 2 saja khotbah dan nyanyian angsa itu. Lalu kemudian kan apalagi yang saya inginkan, apalagi yang harus saya buat di puisi gitu. Rendra punya punya sarana pengucapan lain kan, yaitu teater dan itu lebih 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 nyaring sebenarnya suaranya. Nah, ternyata nggak cukup buat Rendra gitu. Dia ingin terus menyajak, tapi nggak mau mengulang. Dia kemudian membuat eksperimen pengucapan baru. Kedua, Rendra merasa dia perlu berkomunikasi dengan lebih banyak khalayak lewat puisinya. Jadi pamflet adalah kebutuhan berkomunikasi dengan hal yang lebih luas buat Rendra gitu. Nyatanya memang buku kumpulan puisi pamfletnya yang apa namanya potret pembangunan dalam puisi dibaca jauh lebih banyak, dicetak jauh lebih banyak ketimbang buku-bukunya yang sebelumnya gitu. Artinya strateginya Rendra berhasil. Lalu yang paling penting buat saya adalah dengan memperkenalkan atau bereksperimen atau berinovasi dengan sajak pamflet, Rendra sedang menyeimbangkan
antara bentuk dan isi seni, bentuk dan isi puisi. Nah, ini yang akan banyak kita bahas gitu ya. Jadi Rendra tuh tetaplah sebagai pemikir estetika puisi ternyata lewat sajak pamflet. Bukan sekedar bergenit-genit, bukan sekedar ingin dikenal lebih banyak orang gitu. Itu yang penting buat saya gitu. Dan itu bisa kita pakai nanti untuk menulis puisi dalam bentuk pamflet. Sekarang kita terima aja ya bahwa pamflet itu adalah salah satu bentuk puisi yang memperkaya khasanah puisi Indonesia yang itu diperkenalkan oleh Rendra gitu. Kita berikutnya ini nggak banyak ya, cuma 15 slide nanti berikutnya. Nah ini menurut saya adalah 7 dasar estetika pamflet itu gitu. Saya menyimpulkan dari pidato Rendra dalam sebuah diskusi di DKJ tahun saya lupa ya 84 82 ini saya kirim deh 84 pokoknya sebelum ketika dia mendapatkan penghargaan dari Akademi Jakarta. Apa itu? Saya fokus ke situ sebenarnya gitu. Saya tidak memberi tips ya, tapi memberi landasan pemikiran yang teman-teman bisa kembangkan nanti gitu. Saya ini pasal-pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu dari saya ya. Rendra tidak menulis begitu. Rendra menulis pidato sebenarnya yang kemudian saya sarikan, saya teliti, saya amati. Oh, sebenarnya dari pidato Rendra itu ada 7 pasal, ada 7 pokok, 7 pasal lah yang bisa menjadi kita kembangkan sebagai penulis puisi gitu. Ya, satu, bentuk seni, kata Rendra, tidak pernah terlepas dari kaitannya dengan isi seni. Tetapi ia tidak mutlak dan dogmatis, melainkan selalu dinamis dan berkembang. Ini penting banget buat saya ya gitu untuk memahami Rendra, memahami puisi atau dalam mengembangkan perpuisian saya juga gitu. Jadi puisi itu kan soal mau ngomong apa dan bagaimana ngomongnya kan. Mau ngomong apa tuh kan isi puisi ya. Nah, bagaimana ngomongnya itu kan bentuknya ya. Jadi ada bentuk, ada isi, ada bentuk, ada isi. Mau ngomong apa, bagaimana cara ngomongnya. Bisa ngomongnya bisa pakai soneta, pakai pantun, pakai syair. Isinya itu tema, sajak cinta, sajak protes sosial, sajak lain-lain gitu. Semua sajak ketuhanan, sajak religius itu isi, itu tema. Jadi persoalan kita ketika menulis puisi itu ya itu aja sebenarnya bentuk isi bentuk isi bentuk isi kita memilih isi saya mau ngomong ini saya memilih bentuk apa yang saya pakai untuk menyampaikan isi itu. Nah sajak pamflet itu Rendra menyesuaikan saya mau menyadarkan orang banyak ya saya ingin membangunkan orang-orang ya supaya kehidupan ini ya saya harus mencari bentuk apa ya gitu karena menurut saya mungkin Rendra berpikir begitu ya eh, bentuk-bentuk yang sudah pernah saya pakai kok nggak cukup ya, kok nggak cocok ya, kok nggak pas ya. Dan bentuk-bentuk itu tidak dogmatis. Oh, saya sudah berhasil sebagai penyair balada. Saya harus nulis balada terus. Rendra nggak mau begitu. Jangan bentuk menjadi dogma, jangan dimutlak-mutlakkan. Karena itu bagi kepenyairan saya, kata Rendra, saya harus dinamis dan berkembang antara lain dengan mencoba bentuk-bentuk baru gitu termasuk pamflet yang pada waktu itu belum lazim dipakai sebagai puisi itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah pasal kedua adalah eh, kata Rendra seniman itu harus mempunyai pengalaman melakoni dan menghayati perkembangan bentuk seni yang beragam. Nah, ini penting gitu. Jadi saya belajar banyak dari Rendra tentang ini. Misalnya kalau teman-teman lihat buku puisi saya itu dari buku ke buku nggak pernah sama, beda-beda terus gitu. Kenapa? Karena saya ingin menghayati perkembangan bentuk seni saya. Saya bisa bikin puisi dari soal pilihan berganda misalnya kayak gitu. Saya bisa bikin puisi gurindam saya coba, pantun saya coba, haiku saya coba. Karena saya tidak mau, saya ingin melakoni atau menghayati bentuk-bentuk seni yang bermacam-macam. Dalam hal puisi, bentuk seni itu kan ada puisi bebas, ada puisi tetap. Itu saya coba semua tuh gitu. Nah, Rendra, saya belum sampai ke tahap Rendra lah gitu. Rendra kemudian tadi ke pasal 1 itu dia pengen ngomong tentang protes, kemudian dia cari bentuknya, dia ketemu dengan dia mengolah pamflet. Nah, itu pasal kedua. Saya cepat aja ya. Pasal ketiga kemudian seniman, kata Rendra, harus punya disiplin untuk tidak mengabdi pada bentuk seni tertentu. Ini luar biasa, saya pikir. Pemikiran revolusionernya Rendra gitu loh. Eh, jadi jangan berhenti di satu bentuk gitu. Jangan bahwa bahasa itu memungkinkan kita menciptakan cara ucap yang berbeda-beda. Itulah bahasa yang punya
daya ucap itu gitu. Kita manfaatkan potensi itu, kita gali ke potensi itu gitu. Jadi kata Rendra, seniman itu harus menguasai daya kekuatan seni yang beragam, yang mampu melayani kebutuhan dinamisme isi rohani dan pikiran. Nah, itulah yang terjadi kan abad ke-16 gitu, eh, apa Hamzah Fansuri menciptakan syair, mengadopsi bentuk syair dari Arab atau Persia, menyesuaikannya dengan pantun, sehingga Fansuri menciptakan syair yang di Arab sana syair itu nggak begitu bentuknya, syair itu adalah nama umum gitu. Nah, kemudian Raja Ali Haji dia menulis gurindam, kemudian dia mengambil bentuk dari India, disesuaikan dengan bahasa Melayu. Ternyata bisa cocok juga gitu kan. Pantun mungkin abad ke-13 atau bahkan abad ke-7 orang-orang kita seluruh Nusantara sudah mencoba pantun itu. Pada masa itu bentuk itu cocok gitu. Tapi kan kemudian isi rohani dan pikiran kita berkembang sebagai bangsa. Sehingga lahirlah kemudian angkatan pujangga baru, Hairil muncul lagi, terus ya Rendra muncul lagi dengan pamfletnya gitu. Jadi dinamis. Nah, berikutnya yang pasal keempat ini, kekuatan bentuk senilah yang bisa menjadi jembatan antara seniman dan publiknya. Nah, ini juga pemikiran yang tidak pernah ada di sastrawan sebelumnya tuh gitu. Bentuklah yang menjadi jembatan, katanya si Rendra ini kan, yang nomor 4 Kang, nomor 4 Kang, yes, pasal 4. Tapi kata Rendra, setelah publik menyeberangi jembatan itu, setelah dia masuk terpikat dengan bentuk yang kita tawarkan, cocok, tertarik, maka kekuatan yang bisa memuaskan publik, kata Rendra, ya isinya itu gitu. Jadi pamflet itu bagi Rendra jembatan aja. Yang penting apa? Sebenarnya dia ingin menyampaikan protesnya, analisanya. Dia menulis tentang Bali yang rusak lingkungannya karena industri pariwisata. Dia protes kurikulum yang salah. Di SMA dia menulis sajak anak muda. Kita adalah angkatan gagap yang dilahirkan oleh angkatan kurang ajar. Kita angkatan berbahaya. Kan analisanya Rendra terhadap situasi pendidikan kita lah. Nah, pamflet bentuknya, isinya yang sampai jadi itu yang menurut saya juga penting dari konsepsi sajak pamfletnya Rendra itu yang pasal 4 ini gitu. Pasal 5-nya kemudian adalah dalam hal bentuk seni, kata Rendra, khalayak ramai mengagumi bentuk seni yang otentik unik, bukan yang eksentrik unik. Nah, ini juga penting banget ini buat saya nih ya gitu. Ada yang bilang nggak ada lagi otentisitas itu, semua sudah berulang kok gitu. Nah, bisa kok Rendra. Antara lain gimana caranya Rendra? Rendra menjadi otentik ketika dia menyelaraskan antara isi yang mau dia sampaikan, dia carikan bentuk apa yang cocok untuk isi itu. Dia menjadi otentik dalam hal ini. Pamflet kan sudah ada tadi, abad 12 sudah ada kok, abad 16 sudah ada kok kan. Nah, tapi karena ada pemikiran mencarikan sesuatu isi yang cocok itu, maka Rendra menjadi otentik, unik di situ. Bukan sekedar eksentrik, bukan sekedar aneh-aneh gitu loh. Kita kadang-kadang terjebak pada pengen otentik, tapi jadinya malah eksentrik aja karena tidak ada alasan untuk mengucapkan seperti itu. Saya sering merasa gagal karena saya cuma menjadi eksentrik aja nih, nggak ada otentisitas gitu. Mungkin itu puisi-puisi yang saya kemudian saya hapuskan itu. Nah, itu yang dicapai Rendra lewat sajak pamflet. Dia sampai pada suatu bentuk yang otentik, unik gitu. Nomor 6, satu lagi terakhir ya. Bentuk seni yang lemah atau tidak otentik timbul bukan dari penghayatan terhadap kehidupan. Nah, itu yang pentingnya. Jadi buat Rendra, menemukan pamflet itu adalah bukan sekedar mencari-cari gaya ucap, bukan sekedar eksperimen-eksperimen dengan bahasa, tapi itu hasil juga dari penghayatan terhadap kehidupan. Saya kira Rendra di sini yang filosofisnya sajak pamfletnya Rendra itu. Tetapi timbul dari prasangka-prasangka yang eksentrik dan tidak dan dari tingkah genit yang dibikin-bikin. Nah, ini yang kemudian tadi eksentrik tadi itu gitu. Kegagalan kita kemudian menawarkan kebaruan dalam puisi Indonesia lewat puisi kita itu antara lain karena kita tidak berangkat dari penghayatan terhadap kehidupan. Rendra dengan puisi pamfletnya tidak sampai ke situ gitu. Terakhir pasal 7
Seniman yang sok seni, kata Rendra, hanya sampai pada tipu seni, bukan pada daya seni. Lagi-lagi, apa yang kita bicarakan hari ini, Sajak Pamflet itu adalah sebuah karya puisi yang punya daya seni, bukan tipu seni. Kenapa? Sampai hari ini, apa yang disajikan Rendra lewat Sajak Pamfletnya relevan kok dengan kehidupan kita. Bagaimana korupsi masih banyak, bagaimana ketimpangan sosial masih banyak. Kemarin saya baca sajak anak muda tuh di Facebook saya tuh gitu kan, masih relevan dengan situasi sekarang. Tuh bayangkan kalau di TikTok tuh banyak tuh kan anak muda yang nggak ngerti apa itu semenanjung, anak SMA yang nggak ngerti pembagian perkalian kagak ngerti itu gimana ceritanya tuh gitu. Saya teringat sajak Rendra, sajak pamfletnya Rendra gitu. Jadi sajak Rendra itu puncaknya adalah dia sampai pada level daya seni, bukan tipu seni. Terakhir ada kutipan sedikit sajak saya baca ya. Sajak aku tulis pamflet ini. Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tabu bagi penyair. Aku inginkan merpati pos. Aku ingin memainkan bendera-bendera semapur di tanganku. Puisinya panjang, 3 halaman, tapi saya kutip yang apa namanya para bait awal saja. Nah, jadi sebenarnya ini yang tadi kata Rendra, dia tidak lagi memerlukan metafora apa metafora mistis. Di sini metafora juga. Jadi sajak 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 pamflet bukan berarti tidak pakai metafora. Ini kan metafora semua ini. Aku inginkan merpati pos. Dia dia ingin mengirim pesan kok lewat sajaknya. Karena itu dia pakai aku ingin merpati pos. Aku ingin memainkan bendera-bendera semapur di tanganku. Jadi dia ingin menggunakan semua isyarat yang mungkin dia gunakan. Merpati pos, semapur. Untuk mengirimkan pesan bahwa ada sesuatu. Bahwa ada hewan terluka. Bahwa orang-orang harus dibangunkan supaya kehidupan terjaga. Demikian materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi ya. Andri, silakan Kang Andri. Baik, terima kasih eh, Bang Hasan, pemaparan yang sangat luar biasa mengenai pamflet sebagai bentuk puisi dan memang kita selama ini sering membaca bahkan mendengar menyaksikan orang-orang membacakan puisinya Rendra, tetapi mungkin pembahasan mengenai puisi pamflet itu rasanya baru dikupas. Saya sendiri itu merasa baru dikupas sekarang oleh Bang Hasan dan juga mungkin Kang Dodi nanti ya. Ternyata puisi pamflet itu memang benar ada pamflet itu gitu kan. Oke, mungkin saya berikan kesempatan kita akan berdiskusi biar lebih hidup lagi acara seminar kita ini. Saya akan berikan kesempatan bagi teman-teman yang akan bertanya. Sebelumnya saya coba hidupkan dulu mikrofonnya. Teman-teman silakan untuk yang ingin bertanya juga dibantu sama Kak Heja. Kak Heja tolong dibantu untuk dihidupkan dulu eh, mikrofonnya. Nanti pertanyaannya kita tampung, kita berikan sesi pertama untuk pertanyaan ini 3 penanya dulu ya. 3 penanya dulu untuk Bang Hasan Asbahani mengenai pamflet sebagai bentuk puisi. Jadi pamflet ini adalah bentuk puisi juga yang baru saat ini baru saya tahu ini. Terima kasih nih Bang Hasan, luar biasa ini. Kak Eja sudah bisa aktif mic-nya atau bisa melalui chat ya. Oke, untuk file nanti bisa dibagikan ya Bang Hasan ya. Untuk filenya bisa dibagikan ke peserta ya. Boleh, boleh silakan. Oh siap, nanti di sesi terakhir kita akan bagikan. Eh, ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Triwulanding Purnami. Ya, kita tampung dulu. Seni yang menipu itu seperti apa? Yang pertama ya. Lalu ada pertanyaan lagi bisa melalui chat nanti bisa Moka, 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 moka. nanti bisa kita buka bagi penanya yang bertanyanya melalui chat aja. Nanti baru kita bisa buka. Oke, Pak Hati Semar, 20 soal. Semarang.
Ini ya. Gimana? Bisa dipin nggak, Ma? Di sini? Itu siapa, Kak? Mobil motor siapa? Saya pun baru kali ini menjadi host. Biasanya saya juga jadi peserta aja ya. Ternyata repot juga jadi host. Ilmunya juga perlu. Nah, ini ada dari Bang Joni, izin bertanya, adakah penyair-penyair baru yang mengusung puisi pamflet ini? Ataukah selesai hanya di WS Rendra saja? Ada kayak ada Oke. tamu. Oke, Lalu saya pertanyaannya, jawab ya Kang ya. oke boleh Bang Hasan, bisa Kalau langsung dijawab. mamanya dikeituin, tolong atuh mamanya. Boleh yang mana saja dulu? Kayak itu kurang. Baik, oke. Saya coba jawab yang apa tadi itu? Seni yang Tipu, menipu. seni yang menipu. Gini, Ya, saya pernah ngomong sama seorang penyair anak SMA gitu. Dia menulis puisi tentang melahirkan gitu. Mungkin dia dapat cerita dari ibunya tentang bagaimana sakitnya melahirkan itu. Tapi buat saya, anak itu tidak jujur, saya bilang itu. Eh, untuk tidak mengatakan dia menipu. Kenapa? Karena kan kamu bisa nulis yang lain ya tentang pengalamanmu sebagai anak SMA gitu. Karena penghayatannya kata Rendra tadi kan yang harusnya dilahir dari penghayatan itu. Jadi ketika dia tidak jujur, maka kebaca kok karyanya itu ini enggak, dia cuman eksentrik aja. Dia nulis tentang melahirkan itu ya, saya percaya banget sama sama Rilke. Rilke bilang kan kita itu penyair itu harus mengalami banyak hal. Tersesat di hutan, dia harus kelaparan, dia harus melihat orang melahirkan, orang mati, orang sekarat gitu. Kemudian melupakannya ketika semua itu datang sebagai kenangan, itulah saatnya kemudian menuliskan sebagai puisi. Nah, dalam hal pamflet itu, kalau saya kemudian Rendra ketika menulis sajak SMA, dia ngobrol sama anak SMA. Ketika dia menulis tentang sajak pamflet tentang Bali, ya dia pergi ke Bali, dia menulis itu gitu. Kata Rendra di artikel pidatonya itu kan memang perlu riset, perlu data. Ketika saya bicara pengangguran, dia tahu berapa angka pengangguran gitu loh. Nah, tanpa pengetahuan itu, mungkin pengetahuan itu tidak dituliskan dalam puisi, tapi ketika saya tahu itu, tahu angkanya, tahu situasinya, maka ketika menuliskan, kata-kata saya itu punya tenaga, gitu, punya daya hidup, daya seni, kata Rendra. Bukan tipu seni, gitu. Saya tidak berpura-pura, saya tidak sok tahu dengan bahan yang saya tulis sebagai puisi. Itu jawabannya kira-kira itu. Seni yang menipu, kita menulis sesuatu yang kita tidak tahu tentang, atau kurang pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Itulah tipu seni menurut Rendra yang saya baca ya. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lain dari JR nih ya. Apakah penyair-penyair baru yang mengusung puisi pamflet ini ataukah selesai di Om Rendra saja gitu? Gini ya, dalam sejarah seni itu pasti ketika kita melakukan sesuatu, maka yang terjadi adalah puisi saya satu mengulangi apa yang pernah ada, satu kemungkinannya. Yang kedua, puisi saya menyinambungkan apa yang sudah ada gitu ya. Mengulangi apa yang pernah ada, menyinambungkan apa yang sudah ada. Yang ketiga, saya membuat pembaharuan dari yang sudah ada. Yang terakhir, saya membuat perubahan. Ada 4 kemungkinan. Kalau pertanyaannya, adakah yang mengusung puisi pamflet? Saya rasa pasti ada. Artinya dia meneruskan Rendra, atau dia menyinambungkan Rendra, atau dia mengulangi Rendra. Gitu. Pasti ada, bisa dibaca kok. Nah, tapi pada sajaknya, sedikit mungkin ada bagian yang diperbaharui oleh dia gitu. Uh, saya harus bilang bahwa misalnya Jokpin, ada beberapa sajak Jokpin yang seperti sajak pamflet, tapi Jokpin kemudian menambahkan humor pada sajaknya, almarhum Jokpin ya, sajaknya, sehingga dia pamflet yang lucu, yang jenaka, ada permenungan, permenungannya filsafat yang jenaka gitu. Jadi Jokpin meneruskan Rendra, tapi dia pada bagian lain juga memperbaharui Rendra.
Seni selalu begitu gitu. Jadi pertanyaannya, Iya didinya. Dan karena teh teh. Didinya. Kak Heja mau dibantu untuk Ayo unmute. tadi dia tah. Jadi Mute. anu ini anu yang eta dahdiran. naon Bu Mimin, maha Bu Mimin. Jangan. Dimatikan itu. Mungkin mohon dibantu untuk dimatikan dulu mikrofonnya. Gitu kira-kira. Saya kira sudah menjawab ya gitu. Jadi Aduh. lebih penting adalah kesadaran bahwa kemungkinan setiap karya yang kita tulis itu satu ada kesadaran sejarah deh namanya kesadaran sejarah itu gitu. Satu, WhatsApp aja yang dikasih enggak juga. kumaha Bu Nabila Kamu nggak suka ini gitu wae. ya. Mengulangi, meneruskan, membuat perubahan atau memperbaharui. Nah, jadi pertanyaan apakah ada penyair baru yang mengusung puisi pamflet? Jawabannya kemungkinannya itu pasti ada kemungkinan itu gitu. Kira-kira begitu. Baik, saya lanjut ya. Ini ada Bu Evi Setiawati. Apakah pamflet tetap memiliki aturan baik rima ataupun ritme gitu? Oke, Bu Evi, begini Bu Evi ya. Jadi dalam puisi itu ada dua pilihan. Satu kita memakai bentuk tetap. Nah, ini balik lagi ke rumus Carendra tadi ya. Tentang isi dan bentuk. Isi, bentuk, isi, bentuk. Isi, kita mau ngomong apa tentang di dalam puisi kita. Kita mau menyajakkan apa, kita mau mempuisikan apa gitu kan. Bentuk itu bagaimana cara mengucapkannya, ya kan? Ada dua pilihan, bentuk tetap itu bentuk yang sudah ada, pantun, syair, soneta, gurindam, apalagi itu kuatrin atau terset itu bentuk-bentuk tetap yang ada ukurannya, yang ada aturannya, yang ada aturan rima dan ritmenya, atau puisi bebas, Ibu Evi. Puisi bebas itu ya nggak ada aturannya, Bu, gitu. Tapi bahwa pasti ada di dalamnya itu rima, tapi tidak beraturan. Namanya puisi bebas. Jadi pamflet itu puisi bebas, bahkan tidak ada bentuknya sebelumnya kan. Nama pamflet aja Rendra kok yang memperkenalkan itu gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya aturannya nggak ada aturannya, namanya puisi bebas kok gitu. Tapi bahwa tadi yang kita contohkan tadi itu kan sebenarnya ada rima juga di ujung-ujungnya gitu, tetap aja kok terbawa, nggak sengaja, nggak dikejar itu, tidak di apa namanya, tidak disengaja untuk itu, tapi namanya puisi ya rima ritme itu pasti ada gitu, pasti ada tapi tidak berpola, tidak bentuk tetap, tidak ada formnya, bukan sajak formal, kira-kira begitu Bu. Bu lanjut saya bacakan dari Bu Andana. Puisi pamflet berstruktur sajak tema, beri pencerahan dengan contohnya. Nah, tadi saya kasih contoh sedikit ya. Contoh yang paling lengkap tentu saja harus membaca buku Rendra yang berjudul Potret Pembangunan dalam Puisi. Itulah bentuk pamflet. Ada pamflet cinta di situ, ada sajak anak muda atau aku kangen ma itu pamflet yang sajak lain yang bentuk lain dari sajak Rendra itu. Contohnya di situ, semua di situ gitu. Uh, nggak mungkin saya membacakan semua di sini gitu. Saya sengaja tidak memberi contoh. Contoh tadi yang kutipan sedikit aja karena waktu terbatas ya gitu. Silakan baca buku itu Ibu Andana. Ibu Yuyun, terima kasih. Oh, enggak bertanya. Apa ciri khas dari puisi pamflet? Ciri khas puisi pamflet itu tadi yang 7 tadi itulah ciri khas puisi pamflet. Satu, Rendra menyeimbangkan antara bentuk dan isi. Kalau yang ingin disampaikan Rendra saja, anak muda disampaikan dalam bentuk syair, nggak nendang, Bu. Kalau dalam bentuk pantun, nggak akan nonjok puisinya, gitu. So, Rendra mengambil bentuk pamflet. Tadi kan sejarahnya pamflet itu begitu, menyampaikan sesuatu penting, Halo Bang Hasan, masih bersama kami? Oke, Bang Hasan, sambil dalam oke, sinyal ya. Oh, napangnya keluar. sorry, saya ketendang ya, maaf. Oh iya. Baik.
Ya, itu tadi yang ngejawab Ibu tadi siapa ya gitu. Itu ciri khasnya pamflet ya. Ciri khas pamflet. Nanti bisa dibaca lagi tuh gitu. Kalau perlu link tautan artikel Rendra nanti bisa dibaca di situ ya. Kemudian apa ciri khasnya? Ya dia mengucapkan temanya, metaforanya berbeda, orang banyak. Dia tidak lagi menghantam jidat penyanggur dan rembulan. Itu bukan sajak pamflet. Itu sajak liris yang dikritik Rendra lewat sajak pamfletnya. Itu ciri khasnya gitu. Temanya tentang itu. Oke, lanjut. Pamflet sudah ada sebelum Rendra menulis. Kemudian era Rendra, jika di era kemudian era Rendra, jika di era selanjutnya belum muncul puisi pamflet segigih Rendra, seni terbarukan. Bagaimana cara praktis menulis puisi pamflet? Oke, saya nggak tahu bagaimana cara praktisnya. Saya selalu tertarik dengan dasarnya bagaimana, fundamennya bagaimana. Rasanya tadi sudah saya sampaikan ya. Satu, kita mencari keseimbangan bentuk antara bentuk dan isi. Satu, saya mau mengucapkan apa sih gitu. Saya mau protes apa? Saya mau protes tentang puhuf apa misalnya. Saya mau protes tentang goyang gemoy misalnya. Saya mau protes tentang ternyata banyak pegawai Kemenkom Info yang bahkan membina bahasanya itu judi online, situs judi online. Harusnya mereka. Saya marah dong. Kalau itu saya mau tulis dalam sajak, bentuk apa yang paling cocok? Apakah saya harus menulis syair? Apakah pantun? Apakah gurindam? Temukan. Ya terserah, bebas aja gitu. Nah itu tipsnya gitu. Ada kegelisahan gitu. Gitu. Saya jawab secara ringkas aja ya. Kemudian, apakah posisi pamflet yang kritis itu identik dengan sikap oposisi? Oke, ini tentang tema ya. Nah, ini mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir yang akan saya jawab nih, karena Kang Dodi kasih waktunya. Ya, Jadi saya begini, ini pertanyaan terakhir, jawaban terakhir untuk pertanyaan terakhir. Tema itu kan apa sih tema itu? Semua puisi menurut saya bisa dimasukkan ke kotak-kotak tema. Atau dua kotak misalnya. Kalau saya berperkara dengan Tuhan, maka tema religius. Kalau saya berperkara dengan diri saya sendiri, maka itu adalah tema eksistensialis. Kalau saya berperkara dengan lawan jenis saya, maka sajak saya adalah tema cinta atau cinta kasih. Kalau saya berperkara dengan masyarakat saya, maka sajak saya adalah tema sosial. Kalau saya berperkara dengan penguasa, maka sajak saya adalah sajak politik. Sajak politik. Sikap oposisi tadi itu gitu. Nah, saya mau nulis apa sekarang? Saya mau nulis kemarahan saya kepada penguasa yang korup kah? Itu kan sikap oposisi saya berarti kan. Saya melawan kan. Atau saya setuju dengan pemerintah yang korup ini. Saya memuja-muja pemerintah yang korup ini. Benar nggak sikap saya itu gitu? Terserah. Kalau setuju dengan rezim Mulyono atau Jokowi misalnya, pujalah Jokowi. Jangan beroposisi, dukung dia gitu. Gitu. Tapi benar nggak? Ya silahkan aja, nggak tahu. Nanti publik yang menilai kan begitu. So karena itu, kalau saya kemudian memprotes itu seperti Rendra memprotes penguasa Orde Baru, dia marah, dia ingin mengingatkan, ingin membangunkan orang banyak gitu kan supaya kehidupan terjaga, maka dia sudah menemukan isi, dia sudah menemukan tema. So dia mencari bentuk baru, dia menemukan pamflet. Kalau pertanyaannya apakah harus oposisi, ya karena yang mau diungkapkan adalah perlawanan, maka sikap kira-kira begitu. Mudah-mudahan menjawab semuanya. Terima kasih. Oke, Kang Andri, silakan. siap. Pertanyaannya kita tutup dulu ya. Pertanyaan nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Menarik sekali pembahasan mengenai puisi pamflet ini dan ternyata memang saya sendiri tercengang ya terkait masalah pembahasan puisi pamflet ini sangat menarik. Berhubung waktunya sudah menunjukkan 20.26, hampir setengah 9. Nanti akan ada sesi lanjutan. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa lebih
mengenal apa itu puisi pamflet, bahkan kita bisa membuat puisi pamflet di acara kelas nulis bareng ya bersama Situs Seni dan juga pers kita bersama. Nanti yang menjadi tutor yaitu Bang Hasan Aspahani dan juga Kang Dodi Ahmad Fauzi secara langsung. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian jangan melewatkan acara nulis bareng. Memang berbayar, tetapi biaya itu untuk digunakan sebagai ongkos biaya cetak. Nah, ilmu-ilmu ini yang perlu kita dapatkan ya teman-teman. Oke? Nanti kita coba lanjutkan dulu kepada eh, Kang Dodi Ahmad Fauzi. Terima kasih atas waktunya Bang Hasan Aspahani. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir. Bahkan ada dari NTT yang mungkin sekarang sudah sangat larut malam ya. Ini ada sekitar 60 orang yang hadir. Jadi saya alihkan dulu kepada Kang Dodi Ahmad Fauzi yang ganteng. Ini Kak Heja tolong dibantu untuk menjadi host menggantikan saya sementara. Artinya kita saling bantu. Silahkan Kak Heja yang memandu Kang Dodi. Saya akan bantu membacakan pertanyaan dan sebagainya nanti. Terima kasih. Silahkan Kang Dodi Ahmad Fauzi. Siap. Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ya, paparan dari Bang Hasan ini eh, sangat eces ya, bernas. Jadi saya tidak salah memilih narasumber ya ketika akan mengangkat puisi pamflet itu sebetulnya sudah lama. Kenapa saya tertarik puisi pamflet? Terus terang karena keterpesonaan saya pada puisi itu oleh puisi Rendra. Ya. Baru kemudian saya masuk ke puisinya Sutarji. Setelah Sutarji ke puisi Afrizal. Nah, lalu kemudian saya menulis skripsi, menyusun skripsi itu ya tentang bengkel teater Rendra gitu ya. Jadi Rendra bagi saya adalah narasumber sekaligus guru. Nah, pada saat itulah saya memahami bahwa ternyata belajar di teater Rendra itu bukan belajar teater sebetulnya, tapi belajar tentang kehidupan yang lebih luas. Maka karena itu pelajaran di sana itu selalu berorientasi pada membuka pikiran, membuka kesadaran, membangun kesadaran. Bisa ditampilkan flyernya. baik. Nah, kan sudah dijelaskan detail oleh Bang Hasan. Saya akan menulis membicarakan kenapa puisi pamflet lahir oleh Rendra melahirkan puisi pamflet gitu ya. Ini berarti kan kita harus memahami eh, pola pikir Rendra. Sebentar. Ya, sambil menunggu player ya. Barangkali mengenai biografinya Ibu dan Bapak ada yang lebih tahu dari saya atau sudah banyak membaca, sudah paham siapa Rendra ya. Yang jelas dia adalah seorang mahaguru. Di kalangan seniman itu dia profesor. Disebut mahaguru karena dia adalah gurunya para guru. Gurunya para guru seniman. Sekian seniman itu berguru kepada Rendra. Beberapa saya sebut namanya, misalnya Putu Wijaya, seorang aktor teater, penulis cerpen, penulis novel, dan pemain teater, penulis naskah teater, sutradara film, mendirikan teater mandiri. Itu adalah murid Rendra, 8 tahun bergabung dengan Rendra. Lalu Arifin Senur, yang melahirkan film pemberontakan G30 SPKI ya, yang pernah viral di zaman Orde Baru. Itu kan penulis naskah dan sutradaranya itu Arifin Senur. Nah, keberangkatan Mas Arifin menjadi seorang aktor itu bersentuhan cukup lama, setahun dengan Rendra itu. Sebelum Rendra pergi ke Amerika untuk kuliah, itu
beberapa kali Arifin Senur dan Rendra membuat pertunjukan. Lalu ada eh, Cak Nun atau MHI Nun Najib yang suka mengadakan atau menggelar kenduri cinta ya di tim. Itu juga murid Rendra yang sangat getol membaca ya. Lalu ada Jos Rizal Manua, pendiri teater Tanah Airku, teater untuk anak-anak. Dia seorang aktor film, seorang deklamator, seorang penulis puisi juga, adalah murid Rendra. Lalu Saung Jabo ya bersama Iwan Fals. Iwan Fals itu semasa pernah di dalam tanda petik dicekal, itu lama sekali katakanlah berdialog, berguru kepada Rendra tentang sikap kesenimanannya. Iwan Fals ya. Dan Saung Jabo yang kemudian mereka mendirikan Suami itu ya, kelompok Suami yang terkenal dengan lagu Beto-nya itu. Nah itu setelah uh, obrolan-obrolan dengan Rendra ya, yang juga melahirkan Kantata Takwa. Ini suara saya kedengar nggak, Kang Andri? Halo, Terdengar, suaranya sangat terdengar. jelas. Iya. Takutnya saya ngomong sendiri, yang lain Nah, tidak mendengar, ternyata tidak terdengar. tidak Kita terdengar sedang gitu. Pernah menyimak. saya mengalami seperti itu. Iya, iya. Bersih Capek-capek saya suaranya, ngomong kok Kang. nggak ada. Kalau tidak Rekamannya juga terdengar, nggak ada. nanti saya ingatkan. Nah, saya ini sambil menunggu player, tapi apa yang saya tuturkan itu akan berangkat dari player. Ya. Jadi ah, beberapa seniman besar ya, kemudian Radar Pancadhana juga yang mendirikan Federasi Teater itu ternyata berguru di Mas Willy ya atau Rendra. Ratna Sarumpait juga meskipun tidak mengakui sebagai guru, eh, Ratna Sarumpait pernah bergabung dengan Teater Rendra. Banyak sekali gitu ya. Dan sekian penulis puisi itu adalah pernah bergabung dengan Bengkel Teater Rendra. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, lalu seperti apa sih sebetulnya kurikulum atau silabus pengajaran di Rendra itu sehingga melahirkan orang-orang hebat yang kemudian orang hebat itu mendirikan lagi komunitas dan barangkali beranak pinak komunitas-komunitasnya itu ya. Nah, itu saya lihat dari konsep pengajaran di Rendra yang berangkat dari diberi namanya itu berdiri di antara 3 gunung memeluk rembulan. Nah, ini mestinya player dihadirkan nih. Nah, terus coba sudah lewat ini player berikutnya. Ke berikutnya lagi nanti playernya. Nah, ini sebetulnya konsep uh, Rendra ya, pengajaran Rendra itu berangkat dari berdiri di antara 3 gunung memeluk rembulan. Ada segitiga ya. Segitiga ini seperti piramid ya. Jadi manusia itu berdiri di antara 3 titik ini. Yang pertama adalah titik idealisme atau keinginan. Idealisme atau keinginan. Atau bahasa lainnya cita-cita atau cita. Lalu ke bawahnya itu ada 2 titik yang harus diinjak oleh manusia. Yang paling kiri adalah kewajiban, yang paling kanan adalah spontanitas. Ini bahasa Rendra ya. Jadi kenapa Rendra harus menyebutnya idealisme? Ternyata idealisme itu adalah cita-cita. Yang menggerakkan manusia itu karena manusia punya cita-cita, punya keinginan. Kalau dia tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, ya sudah, tidak akan bergerak. Dia akan menjadi buih tanpa gerak dan kehendak. Baru ada bergerak kalau ada arus atau kalau ada angin. Karena itu manusia harus punya idealismenya itu. Idealismenya ingin jadi apa? Nah, apakah idealismenya itu akan tercapai atau tidak? Itu akan melihat kepada kedua kakinya. Ya, yang pertama adalah spontanitas. Bahasa lain dari spontanitas itu adalah bakat alam. Dia berbakat enggak sih sebetulnya? Aman, Bapak Andri. Gitu kan? Kalau misalnya
dia ingin menjadi penyanyi, dia berbakat tidak. Nah, banyak orang kan suka nyanyi di gang ya, pinter main gitar dan sebagainya, spontanitasnya tinggi. Kenapa dia tidak jadi penyanyi? Ternyata setelah diperiksa, idealismenya itu rendah. Jadi keinginannya menjadi penyanyi hebat itu rendah. Sementara bakatnya sudah tinggi. Nah, ada juga orang yang berbakat tinggi, punya keinginan yang tinggi, tapi kenapa juga tidak jadi? Oh, ternyata sisi yang ini, kewajiban. Kewajibannya rendah ternyata. Kewajiban itu bahasa lainnya adalah menjalankan latihan. Itu kewajiban seorang penulis misalnya, ya latihan, latihan menulis. Tidak ada pilihan lain. Kamu ingin jadi apa? Ingin jadi penulis. Ya pekerjaannya itu adalah menulis, gitu ya. Ingin menjadi penyair. Pekerjaannya adalah ya menulis puisi. Salah satu yang utamanya itu adalah seperti itu. Nanti kewajibannya itu dideretkan. Kewajiban nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, dalam konsepsi Rendra, antara idealisme, spontanitas, dan kewajiban, sebaiknya berjalan dengan persentase yang uh, seimbang. Jadi jangan jomplang. Cita-citanya misalnya 70%, bakat alamnya 70%, maka kemudian latihannya juga harus 70%. Oke. Itu yang pertama ya, yang melahirkan kenapa Rendra misalnya bisa menjadi seorang yang jenius untuk di bidangnya ya. Karena dia sudah memiliki spontanitas yang tinggi. Bakat alamnya dan kemudian bakat sosialnya, lingkungannya, itu telah membentuk Rendra menjadi seorang penyair. Bapaknya guru bahasa Indonesia. Dari kecil dia sudah bersahabat dengan puisi. Dan kemudian menulis puisi itu bagi Rendra menjadi semacam kewajiban yang sudah dilaksanakan secara istiqomah. Banyak sekali buku yang ditulis oleh Rendra ya, dari semenjak usia muda. SMA, puisi Rendra itu sudah menggetarkan yang namanya HB Yasin. Ketika puisinya dimuat di majalah Siasat, majalah apa saya lupa ya. Itu HB Yasin dari Jakarta sampai datang ke Jogja ingin ketemu yang namanya Rendra. Rendra saat itu masih SMA. Puisi baladanya itu. Oke, kemudian itu tadi ya tentang berdiri di antara 3 gunung rembulan. Ini teorinya Rendra. Teorinya unik kan? Kurikulum tempat belajar di tempat bengkel teater seperti ini gitu. Lalu turun bahwa manusia itu akan bersentuhan dengan hukum. Mau tidak mau, siapapun manusia adalah akan bersentuhan dengan hukum. Dan dalam hukum inilah perbenturan antara hukum alam atau sunatullah, hukum masyarakat atau konvensi dan konstitusi, serta hukum akal waras yang akan melahirkan kreativitas. Awal kreativitasnya muncul dari persinggungan antara hukum alam, sunatullah. Jadi ini sudah takdir yang tidak bisa dibantah. Hukum alam bahasa Rendra itu ya nyebutnya. Yang kemudian bahasa lain dari hukum alam adalah sunatullah. Sudah kehendak Tuhan lah kata lainnya itu. Nah, manusia kemudian diberi akal. Yang membedakan manusia dari binatang, dari yang lain-lain itu adalah masalah akalnya. Akal warasnya itu. Nah, kreativitas itu muncul dari akal waras. Sunatullah, kenyataan tuntutan alam dengan konstitusi manusia. Konstitusi atau konvensi. Di sini manusia sering berbenturan dengan hukum. Hukum yang diciptakan oleh manusia dengan tidak tertulis, kita tahu itu namanya konvensi, dan hukum yang ditulis secara tertulis adalah konstitusi. Pada pelaksanaannya sering terjadi ketimpangan. Maka disinilah muncul gagasan-gagasan kreatif untuk melahirkan karya. Dan karena Rendra seorang penyair, juga seorang teatrawan, karyanya itu dituangkan ke dalam naskah drama, misalnya Panembahan Reso, kemudian Maling, kemudian Perjuangan Suku Naga, dan ada beberapa teater yang tanpa kata-kata.
dan dituangkan ke dalam puisi lebih dari kurang lebih 13 buku puisi karya Rendra ya, antologi. Turun ke bawah. Nah, tadi setelah 3 hukum itu, manusia berdiri di antara 3 hukum itu, uh, ini adalah sebuah kenyataan bahwa manusia pada akhirnya itu akan melahirkan aksi. Aksi ini akan melahirkan reaksi. Ada aksi dari luar, kita mereaksi. Atau kita membuat aksi, orang lain mereaksi. Di antara aksi dan reaksi ini ada kontemplasi. Nah, puisi ini lahir dari aksi dan reaksi, lahir sebagai kontemplasi dari aksi dan reaksi. Puisi pamflet ini seperti itu. Nah, Rendra ini lahir di tengah ketegangan politik ya. Politik Orde Lama, politik Orde Baru yang represif. Kemudian Rendra melakukan kontemplasi, lahirlah puisi-puisinya lebih banyak merupakan pemberontakan atau teguran. Menegur siapa, seperti tadi dipaparkan Bang Hasan ya, menegur siswa SMA yang bahkan perkalian saja tidak tahu, menegur ini, menegur itu. Itu adalah hasil dari aksi dan reaksi yang melahirkan kontemplasi. Jadi puisi Rendra adalah puisi kontemplatif. Nah, tentang cara mengucapkannya bagaimana itu barangkali memang benar kata Bang Hasan. Kalau dituliskan dalam bentuk syair akan kesulitan. Karena syair itu terdiri dari sekian baris, 4 baris, setiap baris antara 8 sampai 12 suku kata. Akan kesusahan mungkin ya. Dalam jenis pantun juga mungkin akan kesusahan. Dan orang mungkin tidak paham atau bisa jadi paham tapi tidak tertonjok. Nah, puisi Rendra ini, puisi pamflet ini adalah puisi yang pada akhirnya itu sebagai reaksi yang kontemplatif. Sehingga mau tidak mau bahasa puisi Rendra itu mengandung sengguh atau totalitas yang menohok. Jadi simbolisme, kemudian majas-majas bukan tidak penting. Walaupun Rendra tetap menggunakan majas, menggunakan metafor. Namun tujuan menjadi lebih utama. Karena memang dimaksudkan sebagai aksi sekaligus reaksi. Aksi artinya dia memprotes, dampaknya apa? Ya Rendra kemudian ditangkap oleh Orde Baru ya, penguasa Orde Baru masuk penjara. Itu aksi terhadap yang dilakukan Rendra. Ke bawah satu lagi ada satu halaman. Terakhir saya kasihkan ke itu lewat grup WA ke Kang Andri ya. Jadi nah sampai di sini sebetulnya yang menyebabkan lahirnya apa? Lahirnya puisi Rendra. Puisi yang menohok ya. Puisi yang apa ya? Yang tidak berbunga-bunga, tidak mendayu-dayu. Jadi dia ingin menyampaikan maksud dan maksud ini harus sampai. Mengutamakan maksud. Bentuk itu nomor 2. Tapi kalau mau ditanyakan bentuk puisi Rendra seperti apa, menurut saya puisi Rendra adalah balada. Tetap dia adalah balada. Nah ini, puisi Rendra, puisi pamflet adalah puisi yang mendahulukan maksud, hendak menegur, mengingatkan, mengkritik, termasuk autokritik. Jadi bukan hanya ke orang lain, tapi juga ke dalam diri. Beberapa puisi Rendra, terutama puisi yang ditulis di akhir hayatnya ya, Rendra mengkritik dirinya sendiri. Ada menyebar itu puisi Rendra tuh. Aku bilang, kenapa kehilangan? Aku ingin punya mobil hilang apa gitu. Saya carikan nanti di grup akan saya bagikan lagi puisi Rendra menjelang akhir hayatnya yang melakukan otokritik terhadap dirinya. Gaya puisi Rendra, seperti apa sih puisi pamflet itu? Pada dasarnya gaya puisi Rendra itu adalah puisi balada atau puisi bercerita. Namun secara tema bergeser dari persoalan individual ke persoalan lebih luas, masyarakat dan negara. Yang menulis puisi
bercerita itu banyak sekali, sangat banyak. Termasuk Sapardi Djoko Damono juga misalnya ya. Ada beberapa puisinya yang bercerita. Namun gayanya itu, Rendra punya gaya tersendiri. Oh ini gaya Rendra, Rendra sekali. Dia punya ciri khas yang menyihir. Sapardi menulis bukunya itu Sihir Rendra, gitu ya. Dan puisinya itu adalah puisi yang enak dibacakan. Sehingga banyak lomba-lomba baca puisi itu menggunakan Piala Rendra. Di UPI, di Tasik, di banyak tempat itu lomba baca puisi Rendra. Karena puisinya memang secara enjabement, secara apa tuh sudah enak untuk dibaca, ngalir, mudah, seolah-olah mudah dipahami, mengalir. Dan penyair yang pembaca puisi terhebat ya Rendra. Saya pernah nonton waktu saya masih tinggal di Jakarta itu, nonton banyak penyair membaca puisi. Ya Rendra lah yang terbaik. Eh, saya ingat tahun 95 Rendra membacakan balada itu 2 malam berturut-turut di gedung Geraha Bakti Budaya sampai gedung itu karena berjejalnya di luar penonton masih banyak, kaca itu pecah, orang saling mendorong kan ingin nonton. Dan saya nonton saat itu, saya bersyukur bisa nonton Rendra saat itu. Bagaimana Rendra menyulap orang-orang gitu ya, ketika mau membaca itu baru mengangkat tangan gini saja gitu, tangan itu orang yang lagi ribut di dalam gedung itu langsung sunyi. Dia punya sihir. Saya ingat juga Rendra, Tarji, sama Taufik Ismail baca puisi di tim. Itu ketika Bang Tarji dan Pak Taufik baca puisi itu ada yang bisik-bisik dan lain sebagainya gitu ya. Kedengaran lah oleh saya itu. Tapi begitu Rendra baca puisi, dia melangkah dari belakang itu mau ke panggung, itu suasana langsung senyap. Dia punya kelebihan di situ. Dan begitu membaca puisi, orang langsung hanyut ke dalam kata-kata yang dibacakannya. Nah, puisi yang di share tadi oleh Bang Hasan ya sebagai masterpiece-nya barangkali di situ, sebagai konsepsi tentang jiwa Rendra di situ, yaitu orang-orang harus dibangunkan, kesaksian mesti diberikan agar kehidupan dapat terjaga. Itu Rendra memang di situ. Jadi puisi pamflet Rendra seperti apa? Yaitu puisi yang di-share tadi oleh Bang Hasan. Ya, aku mendengar jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan. Gitu. Nah, Rendra membacakannya itu dengan tangan merentang sehingga ia disebut si burung merak. Tangan merentang, suara seorang aktor teater yang menggelegar dengan tatapan yang tajam, badan yang tinggi besar, Rendra itu kan ya. Jadi sangat cocok. Dia seorang yang seniman paripurna lah ya. Secara banyak hal. Wajahnya ganteng, badannya tinggi besar, suaranya menggelegar, gitu kan. Sehingga dampaknya apa? Istri saja sampai punya 3, gitu kan. Rendra itu. Itu luar biasa sekali. Dan puisi-puisi Rendra ketika dibacakan yang pamfletnya itu, resikonya adalah dia masuk penjara. Karena memang terang benderang. Jadi kalau Bang Hasan pernah menulis tentang puisi diapan dan puisi transparan, barangkali bisa dikatakan puisi Rendra adalah puisi transparan. Kalau Agus Sarjono pernah menyebut ada puisi kamar dan puisi mimbar, puisi Rendra adalah puisi mimbar yang bisa digunakan untuk demonstrasi. Jadi selain puisinya Wiji Tukul, puisinya Rendra, beberapa puisi Rendra itu penggalan-penggalannya bisa digunakan untuk demonstrasi. Saya kira dari saya seperti itu ya. Mohon maaf bila ini paparan dari saya kurang terstruktur. Tapi acara malam ini sangat menghibur. Hampir 2 tahun ini saya tidak aktif kemana-mana karena sakit lambung dan mulai bergerak lagi ya dengan acara-acara seperti ini. Selanjutnya ya kita bisa tanya jawab. Mangga. Baik, terima kasih Kang Dodi atas pemaparan materi yang kedua,
Rendra sebagai agen perubahan ya, puisi pamflet sebagai agen perubahan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan diskusi kembali mengenai sambungan yang tadi, tanya jawab. Tadi pun sebenarnya masih banyak yang bertanya kepada Bang Hasan, tetapi pertanyaannya saya rasa hampir serupa. Sebelum itu juga mungkin kita bisa rehat sebentar untuk bisa sambil mengisi Google Form yang disediakan oleh Heja. Untuk pertanyaannya bisa kembali dilakukan Siapa? melalui chat, melalui apa itu message ya. Chat yang mana, Pak? Ya. Dan saya harapkan untuk beberapa peserta yang masih on mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu, dan saya minta bantuan kepada Kak Heja untuk memandu jalannya acara tanya jawab sesi kedua dengan eh, Kang Dodi Ahmad Fauzzi. Bahkan dibantu nanti disambung oleh Bang Hasan Aspahani juga bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu. Begitu ya Kang Dodi ya. Ya, saya kira mengenai apa puisi pamflet itu bahasan lebih mempelajarinya ya. Saya juga sebenarnya mempelajarinya, namun ketika saya memilih Bang Hasan, saya punya keyakinan ia bisa menjelaskannya lebih detail, lebih mudah dipahami karena seorang jurnalis ya. Saya juga jurnalis di media Indonesia. Hmm, tapi lebih banyak nonton seni rupa, nonton tari, nonton apa gitu. Nah, ah ini tadi ada yang bertanya itu puisi pamflet dari Mas Agus Sugiatno ya. Itu sudah disampaikan dalam flyernya Bang Hasan. Saya sampaikan lagi ini dalam jawaban di chatting ya. Aku mendengar jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan. Nah, ini memanah rembulan itu di situ kan bayangan imajinasi orang tuh kan orang memanah rembulan. Namun ternyata ini adalah simbolik ya. Yang dimaksud memanah rembulan di situ itu adalah simbolik, bisa ditafsirkan macam-macam. Ada anak burung jatuh dari sarangnya. Artinya ada sesuatu yang lemah, anak burung kan ya, lemah, belum bisa terbang, jatuh dari sarangnya sudah pasti mati. Kalau tidak ada yang menolong, dia akan tewas. Gitu kan? Orang-orang harus dibangunkan. Maksudnya supaya sadar loh. Kita itu banyak melakukan apa? Banyak tenggelam dalam kurang sadarnya. Orang-orang harus dibangunkan agar kehidupan bisa terjaga. Nah, sekarang ini banyak kerusakan lingkungan, banyak banjir, banyak lain sebagainya. Itu akibat orang-orang tidak sadar ya kan, membuang sampah sembarangan. Karena saya ingat di tempat Rendra itu 100 meter, radius 100 meter dari lingkungan Rendra tidak boleh ada sampah. Jadi sehingga murid-murid gitu, pekerjaannya salah satunya adalah kerja bakti menguti sampah. Jadi membangun hal-hal kebaikan seperti itu. Nah, puisi Rendra adalah puisi yang terang benderang saja. Kalau mengenai contohnya itu banyak kok di internet. 10 puisi Rendra terbaik bisa dicari. Itu akan bermunculan. Lalu kenapa harus menulis lagi puisi pamflet? Nah ini di tengah membludaknya puisi sekarang ini. Banjir puisi kan di mana-mana ya. Saya saja menerbitkan puisi itu mungkin sudah lebih dari 100 buku puisi. Karya, ada karya guru, karya seniman. Nah, ah saya ingin menghidupkan lagi gitu kan ya. Bukan hanya saya, banyak orang ya. Kerinduan pada Rendra sebagai maha guru para seniman, bahwa puisi-puisi Rendra itu terasa menohok berbeda. Apakah banyak penulisnya yang mengikuti Rendra? Banyak. Di antaranya misalnya Slamet Widodo. Saya baca puisi-puisinya itu Kalau ngeser mata. menohok sekali. Nah, ciri khas dari puisi pamflet itu adalah punya daya sengguh. Sengguh itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu mungkin totalitas. Pokoknya begitu membaca puisi itu menyentuh hati. Sengguh istilah Rendra itu. Ketika dibacakan itu ada ruhnya. Kan saat ini banyak sekali orang baca puisi di panggung, para penyair baca puisi di panggung, penonton itu ngobrol saja gitu kan misalnya. Atau malah ya mereka asik dengan dirinya sendiri. Nah, ini kan tidak menarik lagi.
Festival yang seperti itu sudah tidak menarik. Lalu apanya yang menarik gitu kan? Berbeda dengan ketika Rendra baca puisi, orang-orang kok begitu hikmat mendengarkannya. Nah, barangkali salah satunya adalah letaknya karena puisinya itu. Nah, ketika puisi difestivalkan, ketika puisi dibawa ke panggung, puisi Rendra ini yang terasa banget gitu. Kena. Puisinya Afrizal agak kebingungan kan gitu. Bahkan saya berkali-kali nonton Afrizal baca puisi oleh Afrizal sendiri, itu tidak menarik. Mohon maaf, ini menurut saya ya, tidak menarik. Sapardi Djoko Damono baca puisi tidak menarik. Gunawan Muhammad baca puisi tidak menarik. Sekian tokoh baca puisi itu tidak menarik. Padahal puisinya hebat-hebat. Termasuk Taufik Ismail. Puisinya yang gamblang itu saya pernah beberapa kali nonton. Kok nggak menarik ya gitu. Apa yang salah, apa yang kurang. Nah, selain karena ternyata Rendra seorang aktor, juga karena puisinya. Amanatnya itu hidup. Nah, saya menulis buku ya, judulnya Menghidupkan Ruh Puisi. Buku panduan nulis puisi. Itu terinspirasi oleh Rendra. Jadi yang pertama itu amanat. Kamu mau ngomong apa sih? Nah, omongannya benar atau tidak, itu akan berangkat dari aksi dan reaksinya itu. Aksi, reaksi, kontemplasi. Kalau kontemplasinya tidak lunas, rasanya sulit melahirkan pikiran yang bernas. Kalau pikirannya tidak bernas, akan sulit melahirkan puisi yang baik. Jadi puisi Rendra itu adalah puisi dari orang yang harus cerdas. Dia bukan hanya asal ngomong, asal mengkritik. Kata Bang Hasan itu dari hasil penelitian. Jadi obrolannya itu atau omongannya itu adalah hasil penelitian, hasil aksi, reaksi, dan kontemplasi. Jadi bukan juga hanya apa setelah diteliti itu dipikirkan, dirumuskan dalam bahasa Rendra yaitu dikontemplasikan. Melahirkan lagi aksi berikutnya, aksi, reaksi, kontemplasi, aksi lagi. Jadi semacam tesis, antitesis, sintesis, tesis, antitesis, sintesis, aksi, reaksi, kontemplasi, aksi, reaksi, kontemplasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk menjawab pertanyaan Mas Agus ya. Baik. Lanjut ya. Kemudian Pertanyaan kedua, ya. dari Ibu Yuyun, Pak Dodi, apakah lisensia politik, lisensia politika, maksudnya lisensia politik, poetika ya, kebebasan berekspresi, lisensia poetica itu kebebasan berekspresi dari karya seorang penyair masih berlaku pada saat ini. Bagaimana ada perlindungan hukum bagi seorang penyair agar mereka bebas berekspresi tapi tidak sampai dijeruji besi seperti halnya Rendra yang sangat berani berekspresi melalui puisinya. Kayaknya zaman sekarang ini setelah reformasi ya, kebebasan berekspresi lebih leluasa. Dan mungkin karena kebebasan berekspresi leluasa itu tidak ada musuh seolah-olah. Jadi uh, puisi penyair menjadi tumpul. Berbeda dengan zaman Orde Baru itu kan puisinya Wiji Tukul. Ya. Apabila usul ditolak, kritik dilawan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Ada beberapa penyair-penyair zaman itu berhadapan dengan represi Orde Baru, melahirkan kritik yang lantang. Kalau sekarang itu barangkali lebih ke autokritik. Kebebasan berekspresi atau lisensia poetika tetap tidak selamanya merdeka, dalam artian tadi di dalam player tadi itu ada tiga hukum yang akan dihadapi manusia. Hukum Allah atau hukum sunatullah, hukum alam, hukum akal waras, dan kemudian hukum masyarakat atau konvensi dan konstitusi. Nah, kebebasan berekspresi ini seringkali berbenturan kan dengan konvensi dan konstitusi. Tentu, kalau misalnya secara hukum dia benar menang, pada akhirnya itu dia dibebaskan. Rendra juga dibebaskan itu pada akhirnya itu sebenarnya dia tidak salah. Hanya karena Orde Baru saja yang geram. Jadi sebetulnya bukan hukumnya yang salah. Hanya orangnya aja, hanya penguasanya saja yang saat itu
marah gitu kan, merasa dikritik. Jadi hukum itu seolah-olah penguasa kan. Wiji Tukul diculik sehingga hilang. Itu bukan karena hukum, tapi karena penguasa merasa disindir sehingga ditangkap dan dihukum. Nah, zaman sekarang ini orang mencaci maki Jokowi, mencaci maki apalagi di zaman pemilu ya, mencaci maki eh, para kader, para calon, para kandidat itu kan selebar-lebarnya, sepuas-puasnya lah katakanlah. Nah, belum ada penyair yang di zaman sekarang ini kemudian misalnya itu dipanggil polisi karena puisi-puisinya nggak ada sekarang, belum terdengar lah. Kalaupun ada itu kan bukan penyair, dia menghina presiden karena keterlaluan memang, misalnya kan gitu, melanggar menurut aturan atau konstitusi. Tapi belum terdengar nih ada puisi yang dinyatakan menghina, semenghina-hinanya sehingga si orang itu ditangkap. Nah, kebebasan berekspresi itu masih ada, sangat luas. Dan kebebasan berekspresi di situ sebenarnya bukan hanya isinya, termasuk ekspresi bentuknya. Jadi boleh dong kebebasan berekspresi ini melahirkan uh, pola tuang baru, misalnya kan ada istilahnya itu puisi Pati Dusa, kemudian Kang Dadan Andana melahirkan puisi Saihudan misalnya. Kemudian ada juga orang mungkin melahirkan akrostik gayanya dia sendiri yang menentang dari akrostik sebelumnya. Nah, itu termasuk lisensia poetika, termasuk bentuknya ya. Jadi tema dan bentuknya itu mengalami kemerdekaan. Justru sekarang ditantang sebetulnya. Apa ada nggak nih penyair yang ditangkap hanya karena puisinya yang dianggap menghina atau apa? Malah saya membaca beberapa puisi karena saya menerbitkan buku ya. Loh, kok ini kritiknya mentah ya gitu. Artinya dia hanya melihat itu berdasarkan satu pandangan menurut dia. Dia tidak melihat dari sisi lainnya. Tidak melihat aksi reaksinya. Gitu. Banyak kritik puisi-puisi yang kritik itu kalau kalau dibaca gitu, direnungkan tuh ini kritiknya yang salah nih. Sehingga juga kurang apa ya, tidak menyentuh gitu kan. Artinya untuk menulis puisi pamflet ini seperti dikatakan Bang Hasan harus riset. Kalau mau membahas misalnya tentang apa nih sekarang yang ribut hilirisasi, gitu. Tidak asal ngomong hilirisasi, tapi dia riset dulu tentang hilirisasi itu apa sih, kekurangan-kekurangannya sehingga perlu sehingga perlu direaksi. Aksi reaksinya itu dijalankan gitu kan. Bukan sekedar ngedengar hilirisasi lalu nulis puisi hilirisasi ya asal ngecapruk saja tanpa dia paham apa sih hilirisasi itu. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Apakah banyak mudorotnya atau bagaimana? Nah, ini kan baru mendengar selewat dari apakah misalnya dari TikTok atau mungkin di YouTube, di apa. Orang demi rame kan sekarang bikin konten-konten yang bertentangan dengan akal waras. Nah, ini kembali ke akal waras. Jangan-jangan puisinya nggak masuk akal waras. Itu. Kalau puisi kurang berbunyi itu seperti itu kurang lebih. Itu dari Ibu Yuyun. Ini ada yang nulis referensi buku yang bagus menghidupkan ruh puisi karya King Dodi. Terima kasih atas apresiasinya. Ibu siapa ini ya? Ibu, aduh tidak ada namanya. Lalu dari ST Mu'anifah. Assalamualaikum. Materi bisa di-share ya Pak? Bisa. Sudah dijawab. Ada lagi pertanyaannya yang mana ya? Ada pertanyaan dari Kang Agus Susianta. Apakah Ferry Sandi Huis dengan puisi prosa mewarisi ilmu Rendra tentang puisi Sengkon Karto? Sengkon Karta. Ferry Sandi Huis. Berbicara tentang Ferry Sandi Huis. Apakah Ferry Sandi Huis dengan puisi prosa mewarisi ilmu Rendra? Oh, Ferry Sandi ya yang suka baca puisi di YouTube saya lihat ya. Tuh. Saya baru lihat oh ini adalah menantunya Golagong kalau tidak salah. Ferry Sandi ini. Teknik bacanya bisa dikatakan gaya baca yang kemudian mulai berubah tidak mendayu-dayu itu kan setelah Redra ke sini. Ferry Sandi yang saya tahu tidak nulis puisi. Yang hebat
hebat puisinya dibacakan itu kebanyakan puisi karya orang. Mungkin ada satu dua puisinya. Cuma gaya dia baca jelas belajar dari puisi Rendra. Beberapa yang dibacakannya itu adalah puisi Rendra. Maka otomatis dong dia belajar dari Rendra. Ya kan? Kalau Kang Andri mau baca spesialis nih puisi Gunawan, membacakan puisi Gunawan Muhammad kemana-mana, Anda akan baca tentang Gunawan Muhammad kan, referensinya, karyanya. Nah, kurang lebih Ferry Sandi itu menurut saya dia membaca banyak hal tentang Rendra dan gaya bacanya itu perpaduan antara acting teater kan ya. Nah, Rendra itu kan memang juga aktor teater dan yang memperkenalkan Putri Diding itu Rendra. Salah satunya dalam film yang muda yang bercinta itu kan Rendra di situ membacakan sajak pertemuan mahasiswa misalnya kan. Saudara berdiri di pihak mana? Itu Rendra banget gaya-gaya yang bertanya secara orator. Jadi orasi lah. Jadi kalau orang lain istilahnya deklamasi, mungkin bagi Rendra itu lebih tepat disebut bisa juga disebut sebagai orasi puisi. Jadi mengoralkan ya. Oratorium atau orasi itu kan harus menggelegar. Kalau orasi cuma membisik-bisik, hanya bikin orang ngantuk, itu bukan orasi. Banyak kan pidato-pidato itu yang bikin orang ngantuk, itu bukan orasi. Orasi itu menggelegar. Kurang lebih gitu. Nah, puisi Rendra itu dibacakan oleh Ferry Sandi sangat orasi sekali. Sehingga ya di antara sekian channel YouTube yang tembus sampai 1.000 penonton, 1 juta penonton maksud saya, itu salah satunya adalah pembacaan oleh Ferry Sandi. Demikian dari Mas Agus Susianta ya. Dari Jakarta nih Mas Agus ini. Guru Bahasa Indonesia. Baik. Kang Dodi mungkin ada tambahan juga dari Bang Hasan ya Ya, terkait silakan. pertanyaan-pertanyaan yang tadi terkait Licentia Puitika, lalu tentang pembacaan ataupun gaya gaya puisi pamflet itu yang seperti apa, lalu dari gaya pembacaannya dan sebagainya. Mungkin silakan Bang Hasan eh, bisa disambung terkait pertanyaan-pertanyaan. Kang Dodi pun boleh menjawab pertanyaan yang tadi mungkin disampaikan ke Bang Hasan yang di materi pertama. Jadi kita bisa langsung combine antara pembahasan dari Bang Hasan dan juga Kang Dodi secara bersamaan begitu, Kang Dodi. Bang Hasan, silakan. Mungkin ada yang mau dijawab dari pertanyaan tadi yang eh, terkait Licentia Puitika, lalu contoh-contoh puisi pamflet. Ini yang dimaksud tuh beri contoh puisi pamfletnya milik Kang Dodi atau punya Rendra gitu maksudnya. Dari Mas Agus Sugiatno. Ini ada Itu yang tadi sudah saya tulis jawaban di situ ke Mas Agus. Itu contoh puisi pamflet itu yang di player Bang Hasan pertama itu aku Oh, dengar jerit hewan yang terluka. Nah, itu kan contoh puisi pamfletnya itu. oh iya betul. Ya, selanjutnya saya kira siapapun ini kawan-kawan di sini, Ibu Bapak bisa riset di Google puisi-puisi Rendra. Ya bagusnya lah kalau ada bukunya. Dulu saya suka membaca puisi khotbah gitu ya. Nyanyian angsa dan khotbah. Itu waktu latihan, latihan baca puisi itu baca puisi khotbah kan. Kepada apa saya masih ingat beberapa lariknya itu kan. Kepada kaum kepada Nabi Musa yang memiliki apa aduh lupa saya nih. Sejak sakit itu banyak hal yang terlupa nih. Oke, Bang Hasan mangga, silakan. Bang Hasan, Bang Hasan. Oke, bentar. Oke. Kenapa terus sudah. ada yang kelewat kayaknya itu pertanyaan Bang Andri. Ya, yang mana? Mohon dibantu. Ada yang bertanya itu tapi terkait kegiatan. Itu katanya sekedar nubar atau lomba gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oh,
terkait ini ya teknis acara kelas nulis Nah, bareng. terkait kegiatan ya acara kelas. Kayaknya udah kelewat jauh pertanyaannya. Oh ya, itu pertanyaan kepada acara selanjutnya ya. Itu nanti bisa dijelaskan Iya. oleh Kang Dodi dan juga mungkin Bang Hasan. Jadi itu nanti untuk nubar itu bukan lomba, tetapi nulis bersama. Jadi seperti antologi puisi bersama seperti biasanya itu. Kami mengajak atau situs seni dan pers kita bersama mengajak para pemuisi, para pecinta literasi, para pecinta sastra ataupun puisi itu membuat puisi bersama-sama dalam satu buku atau antologi tentang puisi-puisi pamflet yang berupa puisi serupa yang sedang kita bahas ini. Begitu ya, Bang Hasan? Oke. Itu sesuai Kang Dodi itu saya, Bang. Oh iya, iya. Saya ngasih materi aja. Kalau soal lomba atau nubarnya nanti saya ikut arahan Kang Dodi aja lah gitu ya. Oh, siap, Bang Oke, Hasan. ini ada yang menarik ini, Kang Andri ini, Bu Elmahira Kavita ya, dia memberi bercerita pengalaman, membaca sebuah tulisan, kemudian bertanya tentang tentang satu hal ini. Bisakah jembatan tadi menjadi dasar di generasi masa kini untuk tetap relevan dengan gaya hidup agar menjadi daya hidup untuk generasi berikutnya? Tentu saja bisa jawaban saya gitu ya gitu. Eh, Tadi yang saya bilang itu bahwa dalam sejarah apapun termasuk sejarah puisi, maka kita hari ini itu pasti melakukan. Jadi mohon maaf sekali, ini adalah kelalaian dari kami, Bang Andri, saya lanjut. tapi ini sangat-sangat di luar dugaan. Ini ya Ini ya, saya lanjutin ya, Kang yang Andri. hacknya banyak sekali, Ibu. Jadi menggunakan akun-akun samaran, akun bayangan, entah siapa yang melakukannya, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Sudah dikeluarkan, Ibu, Bapak. Jadi mohon maaf, ini, mohon maaf kena hack. Tadi tiba-tiba saya pun kaget ya, mohon maaf sekali. Jadi Bang Hasan, dan Kang Dodi, maaf Ya, sekali ya, beberapa teman-teman. Siap. ya. Bisa kita lanjutkan kembali ini acaranya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu tadi jahatnya judi online. Itu tadi iklan judi online. Tadi di atas itu ada link judi online itu. Jadi dia menyebarkan dengan cara-cara seperti itu. Jahat sekali Oh. kita karena judi Wah, ini online. menarik nih buat Kenapa kita ditulis. harus marah tuh sama oknum Kominfo yang ternyata harusnya dia menutup itu situs-situs itu, dia membina bahasa mereka. Bang Hasan tidak ada suaranya ini. Terus Kang Dodi mana ya? Ada barusan. Tes, halo, tes, halo. Udah ada suaranya bagus. Ya, kira-kira begitu deh. Bapak Ibu, tadi saya nge-share. Wah, nggak ada suaranya. Nge-share puisi tadi saya. Ya. Waduh, gimana? Tadi saya nge-share puisi ya. Halo. Oh, Halo ya. iya. Ada suaranya? Ada. Lanjut, Bang Hasan. Tadi saya Halo. kecilin mic-nya tadi terus mohon maaf sekali terus saya juga panik sekali nih. Jadi Pasti. ada yang ngehack karena mungkin tadi saya bagikan secara siapapun orang bisa masuk ke sini dan ini di luar dugaan. Saya berharap sih orang-orang baik yang masuk ke sini kan dan orang-orang yang memang berkepentingan untuk mengambil ilmu tentang materi kita. Ternyata ada yang mau mengacaukan. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Bisa dilanjutkan mungkin diskusinya karena sebentar lagi ini kita masih punya waktu 1 jam sambil relax dulu, rehat. Kak Eja bagaimana? Mohon maaf sekali ya. Kang Dodi? Oke, ini ada pertanyaan Ya. masuk ini. Ya. Kita kembali ke chat kayaknya. Cocokkah puisi pamflet ini diajarkan? Pertanyaan dari Bang Agus. Dari Bang Agus ya. Aduh ini banyak sekali chat juga di hack juga ini banyak sekali. Oke, saya jawab ya, Kang. Ya. Tentu saja cocok, tapi bagaimana cara mengajarkannya? Misalnya kayak gitu ya.
Eh, Sajak Hairil pun sebenarnya kan tidak semua cocok diajarkan ke anak SMP. Sajaknya misalnya tentang yang jangan kita singgah di sini, tuaknya sedikit dan tua pula. Apakah cocok mengajarkan sajak Hairil kepada anak SMP tentang tuak? Tentu saja nggak cocok ya gitu. Tapi sajak aku cocok gitu. Nah, sajak pamflet pun begitu juga kira-kira menurut saya ya. Eh, eh, Bagaimana cara mengajarkannya? Kalau yang tadi saya contohkan, misalnya apa namanya, aku mendengar jerit hewan terluka di malam hari, em, ada orang memanah rembulan, itu bisa banget diajarkan kepada anak SMP misalnya gitu ya. Coba lihat apa arti sajak itu ya. Aku mendengar hewan terluka, eh, aku mendengar suara jerit hewan terluka. Ini misalnya contoh ngajarin anak SMP nih ya. Itu kan sesuatu yang jauh ya, mendengar jerit hewan terluka. Jadi kepekaan mendengar, kepekaan pada solidaritas. Itu yang ingin dikatakan Rendra gitu. Mendengar jerit hewan terluka. Dan jerit hewan itu terluka itu kan sakit, orang yang teraniaya. Bait keduanya, ada orang memanah rembulan. Ada orang yang ingin merusak alam. Rendra pakai metafor di situ kan. Memanah rembulan. Sesuatu yang tidak harusnya dipanah, sesuatu yang harusnya cantik, yang indah, yang dikagumi. Tapi ini ada orang yang hendak merusaknya, memanah alam itu. Dua hal dijuktaposisikan di situ. Yang ketiga, ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Ada orang lemah yang terlepas dari lingkungannya yang nyaman. Tadi Kang Dodi udah menjelaskan itu kan gitu. Itu dekat banget. Tadi jerit hewan yang terluka itu jauh di sana. Saya hanya bisa mendengar suaranya. Bahkan hewan apa saya nggak tahu. Nah sekarang ada sesuatu yang dekat dengan saya. Ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Kan dekat. Saya bisa menolongnya kan. Saya bisa memungut anak burung itu, mengembalikannya kepada sarang. Saya bisa melakukan sesuatu di situ gitu. Tapi untuk dua hal yang pertama, saya tidak bisa melakukan sesuatu. Benarkah saya tidak bisa melakukan sesuatu? Enggak. Saya harus memberitahu orang, mengabarkan kepada orang. Orang-orang harus dibangunkan. Orang-orang harus banyak yang tahu. Saya harus menulis puisi untuk itu, untuk menyadarkan orang-orang. Saya harus menjadi saksi dari peristiwa ketidakadilan itu, dari peristiwa yang mengancam harmoni alam itu, gitu kan? Agar apa? Nggak sia-sia melakukan itu. Karena dengan cara itulah kita bisa menjaga kehidupan. Nah, kalau ini dijelaskan kepada anak SMP kan saya kira bisa lah ya kan. Gitu. Kira-kira begitu tuh kalau contohnya gitu kan. Bisa, tapi bagaimana mengajarkannya dan contohnya yang mana gitu. Atau sajak pamflet cinta misalnya yang ada di buku itu, mungkin anak SMA bisa, anak SMP nggak bisa gitu kan. Nyamperin matahari dari satu sisi, memandang wajahmu dari segala jurusan. Kan Renda mensejarahkan sesuatu yang jauh di sana, memandang matahari dari satu sisi. Ya matahari ya satu sisi aja kita ngelihatnya. Tapi memandang orang yang saya cintai dari segala jurusan. Memandang wajahmu dari segala jurusan. Ada kontras di situ. Yang jauh sama yang dekat dipertemukan oleh Rendra gitu kan. Tapi ini sajak pamflet, sajak protes gitu, bukan sajak cinta. Aku menyaksikan zaman kalang kabut, berjalan kalang kabut. Aku melihat wajah melaju melanda masyarakatku. Aku merindukan wajahmu, Ma. Wah, kan begitu kan sajaknya. Jadi sajak cinta, tapi juga sajak tentang memotret situasi politik sosial saat itu kan. Itu sajak apa namanya? Hibridanya Herendra. Sajak pamflet itu ya tidak vulgar-vulgar banget, ada metafor juga. Dan kalau pertanyaannya bisa diajarkan kepada anak SMP, tentu saja bisa diajarkan. Tapi sesuaikan dengan perkembangan mereka, wawasan estetis mereka. Begitu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hasan atas jawabannya. Kang Dodi masih bersama kami, Kang Dodi? Masih. Oh iya, saya boleh sedikit menambahkan terkait pertanyaan mungkin yang dari Bapak-Bapak terkait apa namanya itu tadi perihal puisi yang masih berlaku ataupun masih bisa dirasakan hingga saat ini. Ya, contohnya puisi Rendra
yang berjudul Sajak Sebatang Lisong itu menurut saya itu sangat relevan. Meskipun angka pertumbuhan eh, rakyat Indonesia itu kan sekarang mendekati 300 juta jiwa. Dulu 130 juta. Ditulisnya pada saat eh, rakyat Indonesia itu mencapai 130 juta jiwa. Tetapi isi kandungan dari puisi yang lain, larik-larik yang lainnya itu sangat bisa kita rasakan hingga saat ini. Seperti itu. Meskipun pertumbuhannya sekarang sudah hampir mendekati 300 juta jiwa begitu. Sajak Sebatang Lisong itu yang isinya adalah menghisap sebatang lisong, mendengar lagu Indonesia Raya, melihat 130 juta kanak tanpa pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Itu saya rasa salah satu sajak pamflet juga ya, Bang Hasan, seperti itu ya. Betul, Kang Andri, saya tambahin ya Kang Andri ya. Ya, betul. Iya, Silakan. Sajak Sebatang Lisong itu satu bagian, salah satu puisi yang ada di buku Rendra, Potret Pembangunan dalam Puisi. Dalam puisi. Itu salah satu yang mungkin yang juga sangat terkenal gitu. Tadi Sajak Sebatang Lisong itu ditutup dengan bait yang begini, baitnya. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Rendra menulisnya tahun 1977. Saya baru umur 6 tahun itu. Gitu. Iya, saya belum lahir. Ini protes arah pembangunan Orde Baru pada masa kesenian kita membuat kita terpisah dari lingkungan kita. Kok berpikir tidak membuat kita terpisah dari kehidupan. Nah, itu protes sosialnya Rendra kan. Nah, banyak yang berpikir menyadari kesalahan itu pada masa Orde Baru, tapi yang menyuarakan itu kan, yang berani menyuarakan itu ya Rendra itu. Puisi itu dibacakan Rendra di ITB itu. Di ITB dan kemudian juga muncul di film Yang Muda Yang Bercinta itu ya gitu. Tadi Kang Andre udah mengutip itu kan, menghisap sebatang lisong. Bayangkan lisong itu kan orang kaya yang bisa membeli cerutu itu kan, orang miskin nggak bisa. Nah, sajak ini dibuka dengan gambaran tentang betapa timpangnya kesejahteraan di Indonesia. Di Indonesia muncul orang-orang kaya baru. Orang 9 naga itu mulai tumbuhnya pada tahun-tahun itu, pada awal Orde Baru gitu. Mereka mengekspresikan kekayaan mereka dengan mengisap cerutu. Ada tradisi baru orang-orang kaya di Indonesia itu mengisap cerutu. Dan itu mahal kan, impor dari Kuba itu kan gitu. Melihat Indonesia Raya. Jadi melihat Indonesia itu seperti orang kaya yang, wah gue mau makan apa nih di Indonesia nih? Hutannya kali ya. Ya, cuman satu. Sinyalnya Bang Hasan kurang stabil. Itu alam semua, nggak ada orang kayak Indonesia yang kayak bikin iPhone atau bikin, nggak ada, semuanya nambang alam. Bayangkan Rendra sudah protes tahun 77, tapi nggak ada yang hirau, gitu kira-kira. Itu guna saja pamflet, itu gunanya saja protes. Ya, oke, cukup itu. Oke. Mungkin ada tambahan terakhir dari Kang Dodi. Cukup Kang, cukup Kang, cukup Kang. Oke. Saya rasa mungkin jadi pembahasan hari ini sangat menarik, tapi mohon maaf tadi ada sekilas kejutan yang tidak diharapkan. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada Kang Dodi, kepada Bang Hasan, dan juga kepada para peserta yang mengikuti acara seminar kali ini. Ya, mungkin ada tambahan dari Kang Dodi terakhir, Kang Dodi. Dari Bang Hasan kayaknya dirasa sudah cukup. Nanti bisa kita sambung selanjutnya. Ya, siap. Terima kasih, Kang Andri.
Bang Hasan, para ibu bapak yang sudah ikut tadi dalam Zoom ini. Jadi saya menggagas puisi pamflet untuk melahirkan puisi-puisi yang barangkali bisa menjadi otokritik untuk saat ini ya. Bukan hanya mengeritik keluar, tapi juga mengeritik ke dalam, yang intinya bukan hanya bermain di tingkat bentuk, tapi juga melahirkan sebuah isi yang filosofis, konseptual barangkali, yang barangkali yang materinya itu temanya bisa menggugah di tengah maraknya perpuisian saat ini. eh, Ya perlu hadir buku, berbagai buku itu dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, mengenai puisi pamflet ini tampaknya belum banyak yang bergerak untuk melahirkan buku antologi yang memang temanya puisi pamflet gitu kan. Yang barangkali bisa dikatakanlah rendraisme boleh juga gitu kan. Misalnya pengikut rendra ya boleh disebut seperti itu. Kenapa demikian? Karena tadi sudah dipaparkan Bang Hasan bahwa puisi rendra itu ya mengeritik yang membuat dia masuk penjara ya, karena mengkritiknya Orde Baru itu dengan lantang. Barangkali ada orang lain yang juga mengkritik dan sebagainya, tapi ya hanya diam-diam saja. Nah, Rendra menyuarakannya dalam puisi. Setelah Rendra kemudian muncul ya penyair yang juga pamflet dan mengkritik dengan tajam, dengan bahasa yang bagus, yaitu Wiji Tukul ya, salah satu rujukannya. Sebelum ini sebetulnya saya pernah mau menyusun puisi-puisi pamflet karya para penyair ya, dari Gunawan Muhammad, dari Sapardi barangkali ada yang pamfletnya. Kemudian dari Taufik Ismail jelas sangat banyak gitu ya. Puisi-puisi pamflet Indonesia gitu. Tapi saya keburu sakit waktu itu sehingga diundurkan. Malah sebetulnya pendukungnya itu sudah ada, Pak Slamet Widodo. Mungkin nanti oleh Bang Hasan bisa dilanjutkan ya. Eh, Pak Slamet ada di Jakarta. Dia berminat sekali ketika saya utarakan bahwa perlunya menghidupkan puisi pamflet Rendra. Nah, untuk buku ini bukan lomba ya, ini adalah nulis bersama. Sebagaimana juga sering dilakukan oleh kelompok lain dan komunitas yang saya ada di dalamnya juga, komunitas pengajar nulis Jawa Barat sering mengadakan lomba nulis bersama. Bang Hasan juga pernah ikut sebagai narasumber ya, puisi kontradiktif kurang lebih sekitar tahun 2020 apa 2021 ya, 2020 puisi kontradiktif. Nah ini Bang Hasan ikut lagi, Alhamdulillah saya bersyukur. Dan mari Ibu Bapak eh, kita menulis puisi ini sehingga bermanfaat, berguna dan terasa benar ruhnya atau sengguhnya dalam bahasa Rendra itu. Terasa benar ke dalam sebuah buku puisi pamflet yang merupakan karya kita bersama, kekurangan dan kelebihan dalam diskusi Zoom malam ini nanti bisa dilanjutkan di dalam grup. Nah, mengenai untuk daftar grup itu menghubungi Kak Andri sama Kak Hezahara ya. Demikian Kak Andri, mangga. Baik, terima kasih Kang Dodi. Ini ada satu pertanyaan lagi sebenarnya ya, untuk penutup. Izin bertanya dari Sahabun Sahbudin ya. Izin bertanya bagaimana misalnya pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dalam puisi akan susah dimengerti oleh awam karena terlalu banyak majas di dalamnya dan menyebabkan tafsiran yang berbeda. Itu bagaimana Kang Dodi? Tanggapannya, jawabannya. Yaitu ah Arendra pernah mengatakan puisi itu tidak membutuhkan metafor-metafor lah katanya. Maksudnya itu. Jadi maksud lebih utama, tujuan itu lebih utama daripada mengeksplorasi eh, bentuk. Ini sebenarnya perdebatan klasik zaman kuno itu sudah lahir antara pendukung L art for art dan L art for home.
Jadi seni untuk seni dan seni untuk kemanusiaan. Nah, di Indonesia juga pernah terjadi perdebatan antara sastra kontekstual yang diusung oleh Ariel Haryanto dan kawan-kawan dengan sastra universal, yang artinya secara tema itu universal tapi simbolistik. Sementara sastra kontekstual itu dengan apa merujuk kepada pernyataan-pernyataan yang sedang terjadi sekarang. Menurut saya, baik puisi kontekstual maupun universal, eh, dalam pola ucap itu yang bisa jadi puisi kontekstual pun jadi tidak kontekstual. Kalau pola ucapnya atau metafornya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh orang-orang. Harus seperti apa sih metafor puisi misalnya supaya tepat? Ini problematis sebetulnya kan ya. Banyak orang punya pendapat yang bisa berbeda-beda. Namun dengan beberapa contoh, sebetulnya ada puisi-puisi yang menggunakan metafor tetap mengena. Dan ingin saya katakan salah satunya adalah karya Acep Jam Nur. Acep Jam Nur itu banyak penggemarnya. Kenapa? Karena ternyata sebenarnya puisi Acep Jam menurut saya puisi pamflet yang menggunakan uh, majasnya itu simile kebanyakan ya. Sehingga dia menggunakan seperti daun-daun yang luruh, ranting-ranting yang lepas oleh angin. Demikianlah kutempatkan diriku asing dan sunyi. Nah, hanya masalah temanya saja. Tapi ketika Acep menulis tema reformasi, itu terlihat sekali. Ini puisi pamflet yang sangat dahsyat gitu kan ya. Pernah ada beberapa puisinya itu puisi pamflet yang kena secara tematik. Begitu, Kang Andri. Baik, terima kasih Kang Dodi. Jadi seperti itu ya. Mengenai puisi mungkin tambahan dari saya terakhir. Mengenai puisi ketika menyebabkan tafsiran yang berbeda itu adalah dari tujuan puisi itu sendiri. Menurut saya gitu. Karena puisi yang maknanya beragam itu kan berasal dari bagaimana pembacanya menyerap atau mengartikan puisi akan menjadi semakin berbeda. Keberhasilan sebuah puisi juga ditafsirkan dengan lapisan-lapisan makna. Tetapi Rendra di sini juga menghadirkan puisi-puisi yang sifatnya tuh seperti diafan ataupun metafor-metafornya itu mudah dipahami pembaca dengan satu tujuan pemaknaan, tetapi sebenarnya di balik itu semua juga ada eh, siratan-siratan makna yang eh, bisa eh, melewati lapisan-lapisan makna yang pada kenyataannya, pada pada apa yang ditulisnya seperti itu. Mungkin itu saja. Ada tambahan mungkin dari Kak Hejahara. Nggak ada, Bang. Lanjut, Bang. Ini Pas. terakhir, ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti apa namanya acara kelas ataupun nulis bareng yang nanti akan dilaksanakan pada mulai tanggal 10 ya. Dan pengiriman karyanya bisa dilakukan saat ini atau hari ini juga melalui grup WA yang sudah disediakan, yang sudah kita buat di grup salah satu grupnya ya. Ada grup transit dan juga ada grup yang memang sudah menjadi grup untuk nulis bersama atau nulis bareng ya terkait buku pamflet ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dan menyemarakan juga mengenang Rendra. Jadi terakhir mungkin saya simpulkan aja ya dari pembicaraan kita hari ini. Semoga seminar hari ini sangat bermanfaat bagi kita. Menurut saya pribadi itu sangat sangat bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah Rendra merupakan eh, perubahan yang membawa perubahan, dampak-dampak perubahan terhadap seni tulisan dan juga tidak hanya berbentuk puisi yang bisa dinikmati sendiri atau katakanlah seperti puisi sunyi, puisi kamar yang dimaksud oleh Bang Dodi tadi, Kang Dodi tadi, melainkan puisi yang juga bisa dipanggungkan
atau puisi yang juga dengan aksi itu bisa langsung mengalir. Saya sangat senang, sangat menyukai juga membacakan puisi-puisi Rendra di sini. Lalu puisi pamflet itu tidak hanya berbicara terkait masalah pemerintahan, pembangunan, kritik sosial, atau mengenai sindiran-sindiran terhadap ketidakpuasan kita terhadap pemerintahan, tetapi puisi pamflet juga di sini saya menemukan ada puisi pamflet tentang cinta, ya. Juga banyak. Mungkin terakhir contoh puisi pamflet yang mungkin berupa puisi eh, pamflet cinta itu bisa saya bacakan atau saya ambil contoh. Salah satunya adalah puisi Kangen. Kangen, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkanmu, membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa update. Oke, terima kasih. Jadi judul puisi Kangen ini bercerita tentang Rendra yang sedang mencintai seseorang di tengah peperangan, di tengah kerumitan eh, negara mungkin yang sedang carut marut dan sebagainya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya, Kang Dodi Ahmad Fauji. Ini kita sudah 21.42. Ya, Ya. Oke, selanjutnya mungkin Kak apa yang bisa kita sampaikan kepada para peserta. Sekali lagi, saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Bang Hasan, kepada Kang Dodi, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta. Tadi ada kegagalan teknis, ya, ada beberapa teknis yang di luar dugaan. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di grup yang sudah disediakan ataupun dimanapun kita bersama. Mohon maaf, saya baru pertama kali ini menjadi moderator ataupun menjadi host di dalam acara Zoom, ya. Saya pun begitu antusias karena pembicaranya ini sangat luar biasa, dan terima kasih kepada para peserta yang sangat antusias juga mengikuti acara ini. Oke, selamat malam. Mungkin ada tambahan dari Kak Haja, silahkan. Intinya udah disampaikan semua, Bang, udah terwakilkan. Ya, sama seperti yang disampaikan Bang Andri, saya pribadi eh, mengucapkan mohon maaf sekali lagi karena ada kebocoran teknis mungkin tadi. Nah, itu semuanya di luar dugaan kami. Dan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung, terutama kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Untuk Kita selanjutnya berikan mungkin dulu penutup. tepuk tangannya. Oh, boleh-boleh tepuk tangan dulu. Atau kalau mau ada sesi foto barengnya, Bang Andri, Oh iya, mana iya. tahu bisa on cam semua. Oke, boleh, boleh. Sesi foto bersama, pasang Ya, wajah ganteng dan cantiknya, mudah-mudahan tidak ada penyusup lagi. Ya, aduh ngeri. Itu flyernya ditutup dulu, Kang. Oke, sudah. Oke. Bantu saya, Kang Faisal. Kang Dodi, ini saya sedang dibantu sama Faisal Sahreja ini. oh ya, salam sama Isa, Aman, Bang, aman. Semuanya aman. salam, Bang lagi. Hasan dan Halo, teman Bang. lain. Seru-seru. Dari tadi saya menyimak. Saya bantu fotoin ya, semuanya ya. Oke, Ya, oke. oke, Sal. Oh, di tengah. Ya.
Kau juga ikut ya. Ini Kaisa Sareja lama nggak ketemu. Sehat. Iya bang. Kau ikut berfoto, Sal. Siap. Ayo bang, ikut bang. Siap. Satu. Satu, dua. Sip. Sudah. Sudah, hanya 2 slide ya. Ya. Tambahannya adalah tadi ya, untuk Google Form-nya mohon diisi sama para peserta. Mungkin nanti bisa kita bagikan. Kayaknya bisa dibagikan lagi Google Form. Fotonya dibagikan di grup ya Oke, Bang. Oh fotonya iya, di aja nanti. Oke. fotonya juga saya bagikan nanti. Nanti saya share di WA ya, karena teknisnya saya belum begitu paham juga mengoperasikan ini ya. Siap, siap. Iya. Nanti Terima saya kasih. share di grup WA, dan yang belum tergabung dengan grup WA-nya silahkan bergabung, mendaftar ke WA saya ya. Nomor saya ada nih, saya ketik di chat 0821 43498969. Oke, mungkin itu Kak Dodi diakhiri saja mungkin ya hari ini. Ya, diakhiri saja. Sudah Ya. cukup ya. Sudah cukup Saya rasa jelas. sudah cukup, kurang lebih mohon maaf, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang positif, Alhamdulillah. dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari malapetaka seperti tadi. Aduh, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, aman. Ini masalahnya tanganku nggak bisa ngetik 2 ini, aduh. Ada ya? Iya, iya.